apa yang diambil dari Indonesia ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi di channel YouTube UIN Sumatera Utara, di mana akan kita dapatkan informasi yang ada di dalam kampus. Bersama saya Habib Firmansyah, dan di konten Bincang Prestasi kali ini kita akan mewawancarai orang-orang yang inspiratif yang pastinya dapat memberikan motivasi kepada kita semua. Layaknya episode Bincang Prestasi seperti sebelumnya, yang dimana saya telah berbicara ataupun berbincang dengan mahasiswi-mahasiswi berprestasi dan inspiratif pada kegiatan delegasi internasional. Maka di episode kali ini kita akan mewawancarai 2 orang mahasiswi yang berprestasi lainnya dalam bidang keagamaan. Mari kita sambut Kak Nabila Suharso dan Kak Wafik Mayada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nabila dan Kak Wafik, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Kak Nabila dan Kak Wafik, sebelum kita ngobrol mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih, dari nama lengkapnya dan dari mana asal prodinya dan juga fakultasnya, lalu semester berapa. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton pernah ketemu nih di halte UIN Sumatera Utara, terus kayak pernah tahu tapi nggak tahu namanya gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Kak Nabila. Baik, terima kasih kepada Bang Habib yang sudah mengundang. Saya perkenalkan, nama saya Nabila Suharso, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, semester 7. Semester 7, Kak Nabila semester 7, lalu Kak Wafik nih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wafik Mayada dari program studi Ilmu Hadis semester 5, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Wah, Masya Allah. Jadi nih berdua sama-sama dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam ya? Semester 5 dan semester 7. Wah. Nah, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, ini ada perwakilan kalian di sini untuk dapat berbincang dengan saya di sini. Jangan lupa untuk cek ombak mahasiswa-mahasiswi FUSI untuk sekiranya memberikan dukungan kepada mereka berdua yang ada di sini. Siapa tahu setelah ini kalian yang akan dapat saya wawancarai dan duduk bersama untuk berbincang santai di sini. Nah, untuk Kak Nabila dan Kak Wafik nih, saya dapat informasi bahwasanya kalian berdua ini adalah salah satu peraih medali yang diikuti pada ajang Pesona 1 PTKN 2022. Untuk Kak Nabila Suharso sendiri merupakan salah seorang peraih medali perdana berupa perunggu cabang Musabaqah Hifzil Quran dalam ajang Pesona 1 PTKN 2022 untuk cabang 10 juz ya. Ya, lalu untuk Kak Wafik Mayada merupakan peraih medali perak pada cabang penghafal Quran ataupun Musabaqah Hifzil Quran 30 juz putri. Masya Allah Kak Wafik, 30 juz ya. Nah, untuk Kak Nabila dan Kak Wafik nih, gimana sih perasaan kalian berdua menjadi peraih medali di cabang perlombaan yang kalian berdua ikuti? Mungkin untuk Kak Nabila sendiri, gimana sih perasaannya Kak gitu? Alhamdulillah, saya merasa senang. Dan sebelumnya nggak pernah menyangka bisa dapat medali perunggu pada ajang nasional ini. Kalau dilihat ditinjau dari sebelumnya, saya kayak kurang persiapan. Ya. Karena waktu mau lomba ke Bandung itu, saya KKN. Oh, lagi proses KKN ya. KKN. Jadi saya kayak kurang persiapan. Jadi karena saya terpanggil menjadi juara, saya merasa sangat senang, ya, nggak nyangka gitu ya. Wah, Masya Allah. Lalu untuk Kak Wafik nih, gimana sih perasaannya Kak? Perasaan saya sangat senang, sangat bahagia ya Bang ya. Iya. Bisa meraih medali perak pada ajang Pesona yang di Bandung kemarin. Iya. Ya, karena sebelumnya juga nggak pernah menyangka bisa meraih medali perak. Karena ini juga pertama kalinya saya mewakili dari UIN Sumatera Utara. Oh, ini pertama kalinya ya. Begitu juga dengan Kak Nabila? Saya udah 2 kali. Oh, ini kedua kalinya. Wah, Masya Allah. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kak? Tadi Kakak berdua menjelaskan atau menyebutkan mengenai Pesona yang ada di Bandung itu. Nah, apa sih kegiatan Pesona itu gitu loh? Kegiatannya diadakan di mana juga gitu. Mungkin Kak Wafik bisa menjelaskan? Nah, jadi Pesona itu Pekan Seni Olahraga dan Nasional, yang mana perlombaannya itu diadakan di Bandung. Di Bandung. Ya, jadi perlombaannya itu ada seni Al-Quran, seni baca Al-Quran, hifzil, tilawah,
dan juga olahraga seperti bulu tangkis, volley, futsal dan lain sebagainya. Berarti banyak macam jenis cabang lombanya ya. Untuk kegiatan ataupun tempat pelaksanaannya di mana? Apakah di instansi pemerintahan atau di kampus juga kayak di UIN Sumatera Utara gitu? Nah, jadi tempat kegiatannya itu dilaksanakan di Bandung, di UIN Sunan Gunung Jati. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Oh, iya. Wah, Masya Allah. Nah, kira-kira nih persiapan dan juga langkah-langkah yang kalian berdua lakukan hingga akhirnya bisa turut menjadi peserta kegiatan pesona tuh apa sih? Mungkin dari Kak Nabila, apa Kak kira-kira? Awalnya saya tahu ada lomba yang akan diselenggarakan di Bandung dari Ustadz Sa'dun. Ustadz Sa'dun Saya ya. ditelepon, saya direkomendasikan untuk mengikuti seleksi yang diadakan di gedung FIS. Oh, di gedung pada FIS. tanggal, saya nggak ingat tanggalnya. Mhm. Jadi di situ kami diseleksi dari banyaknya peserta, banyaknya mahasiswa yang ikut. Lalu diseleksi ya, disortir ya. Oh, Masya Allah. Nah, apakah ada tahapan yang sulit gitu antara perlombaan ataupun yang hendak kalian ikuti itu? Ada nggak tahapan-tahapan yang sulit gitu? Tahapannya ya persiapannya itu Bang, karena yang tadi saya kan ada KKN. Oh iya ya, jadi terhambat sama itu ya. Terhambat. Jadi karena kami itu KKN, jadi ustadznya pun yang melatih cuman mengingatkan dari WA doang, jadi nggak Iya. bisa bertatapan langsung. Nggak bisa langsung ya, jadi hanya di situ ya. Nah, untuk Kak Wafik dan Kak Nabila nih, gimana sih cara kalian berdua bisa bagi waktu antara berkuliah dengan melakukan kegiatan latihan untuk akhirnya kalian bisa ikut kegiatan ataupun perlombaan di Pesona 1 ini? Mungkin dari Kak Wafik, kira-kira gimana sih Kak bagi waktunya gitu? Jadi kalau untuk saya sendiri bagi waktunya itu karena pada waktu pelaksanaan seleksinya itu bersamaan dengan UTS. Oh, bertepatan dengan Iya. UTS. Oke. Nah, jadi saya bagi waktunya itu misalnya Bang, setelah pulang kuliah, Mhm. nah di situ saya luangkan waktu untuk murojaah. Melakukan pengulangan ya. Ulangan. Itu setelah pulang kuliah. Itu rutin gitu. Ya rutin Bang. Rutin ya. Nah, kalau untuk Kak Nabila, gimana tuh Kak bagi waktunya? Saya pribadi mengambil di waktu subuh. Mengambil di waktu subuh. Kan kita siap sholat subuh itu belum ada Aktivitas apa-apa gitu ya. Apa-apa. Jadi disitulah banyak waktu yang diambil untuk murojaah. Lalu jam-jam 8 kami mulai aktivitas di KKN itu. Oh, itu pas bertepatan Iya. dengan KKN ya. Jadi mengambilnya juga di waktu setelah maghrib. Oke, dua kali dalam itu ya. Nah, kalau untuk Kak Wafik tadi kuliah dulu, ujian dulu, baru tuh nanti setelah pulang kuliah melanjut baru fokus ke murojaah. Nah, kalau Kak Nabila dimulai dari murojaah dulu ba'da subuh, lalu setelah itu melaksanakan kegiatan KKN dan akhirnya pulang KKN pun malamnya bisa bisa melakukan murojaah kembali gitu ya, Masya Allah. Nah, lanjut dari pertanyaan yang tadi itu, kira-kira untuk mahasiswa yang berhasil mewakili UIN Sumatera Utara untuk kegiatan pesona itu berapa orang sih Kak? Dan dari cabang kalian berdua tuh masing-masing berapa? Mungkin dari Kak Nabila bisa menjelaskan gitu? Kalau UIN Sumatera Utara membawa peserta ke Bandung, UIN Zona 1 itu sekitaran lebih kurang 72 orang. 72 orang ya, itu secara keseluruhan Ya, ya? secara keseluruhan. Lalu untuk dari masing-masing cabang Kak Nabila dan cabang Kak Wafik itu berapa orang? Kalau masing-masing cabang, kalau dari UIN-nya sendiri Iya. membawa peserta tahfiz 10 juz 2 orang, putra dan putri. Tahfiz 10 juz, untuk putra-putri 2 orang. Kalau untuk yang juz juga 2 orang. juga 2 orang ya. Lalu berapa orang pesaing kalian sehingga kalian bisa mendapatkan perunggu dan juga bisa mendapatkan perak dari seluruh nasional gitu? Dari data kemarin yang saya ketahui kan kemarin ada list nilai ya, Pak? Iya. Ada list nilai itu sekitaran 50 ke atas. 50-an ke atas itu untuk yang cabang Cabang 10 10 juz. Kalau yang 30 setahu saya 30 ke atas. 30-an ke atas ya. Berarti dari cabang nasional ataupun dari tingkat nasional sendiri untuk yang cabang 10 juz
sekitar 50-an orang, dan untuk yang cabang 30 juz itu sekitar 30-an orang gitu ya Kak Wafik ya. Nah, acara pesona yang dilaksanakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini sendiri kira-kira dilaksanakan selama berapa hari sih Kak Wafik? Nah, acaranya itu dilaksanakan selama 6 hari. Selama 6 hari dari tanggal? Dari tanggal 8 Agustus sampai 13 Agustus. Sampai 13 Agustus. Nah, apakah ada kesulitan ataupun struggle kalian yang dirasakan ketika perlombaan sedang berlangsung? Entahnya misalnya lagi ngeblank gitu atau gimana, dan cara mengatasinya bagaimana? Untuk Kak Nabila gimana Kak? Kalau mau nampil itu saya pribadi ya pasti merasa nervous. Nervous ya, gugup ya untuk Gugup, melaksanakan itu ya. karena, kan itu ajang nasional. Mm-mm. Terus pesertanya juga dari mana-mana, dari berbagai provinsi gitu. Jadi kemampuan mereka juga udah pasti diacungi jempol ya kan. Jadi kalau saya mengatasi nervous itu dengan cara pribadi ya Bang. Saya secara dengan pribadi. cara nelpon bunda. Nelpon mama orang tua saya. gitu ya, untuk minta doa restu barangkali ya, minta cuman doa kayak cuman bunda aja gitu yang bisa nenangin saya. pikiran gitu supaya bisa lancar kegiatannya. Nah, kalau untuk Kak Wafik gimana Kak? Ada nggak struggle-nya atau kesulitan yang dirasakan? Nah, jadi kesulitannya itu sama juga dengan Kak Nabila ya Pak ya. Nervous ya. Ya. Lalu cara mengatasi nervous itu kira-kira gimana? Nah, kalau untuk saya pribadi jalan-jalan gitu Bang. Jalan-jalan di sekitar sana Nah, sebelum perlombaan. Iya, sekitar sana sebelum perlombaan. Oh, oke. Sampai ya nomor urut saya itu dipanggil, baru saya menuju lokasi pertandingan. Oke, jalan-jalan ya. Tadi yang pertama minta doa restu orang tua, ya kan, minta doa bunda gitu ya, supaya bisa tenang pikirannya. Lalu yang satu lagi jalan-jalan sekitar perlombaan, mengamati mungkin ya situasi perlombaan, lawannya bagaimana nih gitu ya. Biar nggak terlalu terpikirkan. Oke, ya bener sih. Nah teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak hal dengan para narasumber yang inspiratif dan mampu memberikan wawasan kita terkait bidang keagamaan, khususnya di bidang Musabakoh Hifzil Quran, baik itu dari 30 juz dan juga yang 10 juz dari Kak Nabila dan Kak Wafik. Nah tentunya kita berharap nih untuk dapat mengikuti jejak yang sama agar mampu menjadi pemuda yang dapat menginspirasi banyak orang. Apalagi saat ini generasi-generasi Qurani sangat harus bisa kita banyak memotivasi untuk orang banyak juga. Nah, satu pertanyaan terakhir nih untuk kakak berdua. Apa sih harapan dan pesan kalian berdua yang mau disampaikan untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton? Barangkali setelah kita menonton ini mereka termotivasi untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Lalu setelah itu mereka ingin mengikuti ajang yang sama agar bisa membanggakan pastinya untuk diri sendiri dan juga orang tua. Mungkin dari Kak Nabila? Jadi harapan dan pesan saya buat teman-teman tetap murojaah. Ya kita ini juga sibuk kuliah, tapi murojaah itu jangan lupa. Terus kalau hafalan ini harus ikhlas. Harus ikhlas ya, wah benar tuh. Ya nggak bisa kita menghafalnya dengan tujuan duniawi. Iya benar banget, harus Kayak kita lillahi ta'ala ya niatnya ya. Kalau kayak mau dapat mendapat medali atau mendapat piala gitu, sebenarnya itu kan hanya bonus-bonus karena kita menghafal Al-Quran. Oke, itu tadi dari Kak Nabila ya, untuk murojaah terus ya, atau melakukan pengulangan ya hafalannya gitu juga. Udah gitu dengan niat tulus dan ikhlas, dengan tidak mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi yang akhirnya malah membuat hafalan itu jadi tidak tulus sepertinya gitu kan. Lalu dari untuk Kak Wafik sendiri nih, kira-kira apa pesan dan harapannya gitu untuk teman-teman semua? Nah, jadi untuk pesan dan harapan saya Ya. untuk teman-teman semua kurang lebih hampir sama dengan Kak Nabila ya Bang. Nah, untuk para penghafal Quran ya untuk bisa memperkuat hafalannya. Intinya itu murojaah, mengulang hafalan. Nah, terus menyetorkan ataupun disimakkan ke guru. Oh, setoran hafalan ya. Setoran hafalan. Biar membenarkan tajwidnya, siapa tahu gitu ya. Dan juga kita harus yakin untuk bisa menjaga diri ataupun bisa menjaga akhlak kita, karena
kita nih penghafal Quran. Iya. Nah jadi kalau akhlak kita nggak bagus, gimana orang juga melihat kita gimana gitu ya Mbak ya. Iya benar. Apalagi seorang penghafal Quran ya harus bisa menjaga akhlak dan juga dirinya ya. Iya, Masya Allah. Nah itu dia teman-teman closing statement yang diberikan oleh para narasumber guna menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada konten-konten menarik kita lainnya di channel YouTube UIN Sumatera Utara. Dan kalau kamu merasa video ini sedang dibutuhkan oleh teman-teman kamu untuk dapat menjadi seorang penghafal Quran ataupun mengikuti kegiatan Hifzil Quran, bisa untuk di-share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi seputar program ataupun kegiatan pada pengembangan di bidang Al-Quran. Saya Habib Firmansyah pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Wafik dan Kak Nabila atas waktunya.